Halo, selamat datang di channel Money Seed. Di sini kita akan membahas isu-isu ekonomi global dan nasional dengan cara yang sederhana, tapi tetap tajam. Ada kabar besar dari negeri tetangga, Malaysia. Parlemen mereka baru saja mengesahkan sebuah undang-undang baru yang bisa disebut sebagai salah satu reformasi tenaga kerja paling bersejarah di Asia Tenggara, Gig Workers Bill 2025, atau RUU Pekerja Lepas ke 2025. API singkatnya, pekerja lepas atau pekerja gig di Malaysia kini mendapatkan perlindungan hukum, jaminan sosial, dan hak-hak yang sebelumnya tidak pernah ada. Bayangkan, lebih dari 1,2 juta orang yang bekerja sebagai pengemudi e-hailing, freelancer digital, bahkan kreator konten, sekarang diakui secara resmi dalam hukum Malaysia. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Malaysia sudah melangkah sejauh ini, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita siap mengikuti jejak mereka? Mari kita kupas lebih dalam. Pertama, kita lihat dulu apa yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Pekerja Lepas Malaysia. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan platform seperti Grab, Foodpanda, dan berbagai aplikasi digital untuk memberikan kontrak tertulis kepada pekerja. Jadi, tidak ada lagi istilah kerja atas dasar kepercayaan sepihak atau dipecat lewat notifikasi aplikasi tanpa alasan jelas. Selain itu, Malaysia juga membentuk Gig Workers Tribunal, sebuah lembaga khusus untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan perusahaan platform. Kalau akun seorang driver tiba-tiba dibekukan tanpa alasan, ia bisa mengajukan banding, bahkan berhak atas kompensasi sebesar 50% dari rata-rata pendapatan harian jika terbukti tidak bersalah. Tidak hanya itu, pekerja gig juga diwajibkan masuk ke dalam skema perlindungan sosial SOCSO, semacam BPJS versi Malaysia, dengan kontribusi kecil per transaksi. Artinya, kalau mereka kecelakaan saat bekerja, ada jaminan yang menanggung biaya dan kompensasi. Dan yang tak kalah penting, Malaysia juga mengakui pekerja gig sebagai kategori tersendiri, bukan lagi buruh kontrak atau pekerja informal. Mereka berhak membentuk asosiasi, ikut serta dalam Tripartite Council, bahkan ikut menentukan kebijakan terkait algoritma dan struktur gaji. Dengan UU ini, Malaysia berhasil menjadi salah satu negara pertama di dunia yang punya regulasi khusus untuk pekerja gig. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kondisi di Indonesia. Di Indonesia, pekerja gig jumlahnya jauh lebih besar. Data resmi menunjukkan ada lebih dari 6 juta pekerja transportasi online, seperti Gojek dan Grab. Kalau kita tambah dengan kurir e-commerce seperti Shopee Express, Antraja, dan JNE, angkanya makin besar lagi. Belum lagi freelancer digital di sektor kreatif, desain, hingga content creator. Bisa dibilang, angka pekerja gig di Indonesia mungkin 2-3 kali lipat dari Malaysia. Namun sayangnya, status mereka di mata hukum Indonesia masih sangat abu-abu. Mereka dianggap bukan karyawan, bukan juga kontraktor penuh, melainkan mitra. Status ini membuat perusahaan platform tidak wajib memberikan jaminan kesehatan, pensiun, apalagi perlindungan kerja. Padahal, kita sering dengar cerita bagaimana pendapatan driver ojol turun drastis karena tarif yang dipotong sepihak. Bagaimana akun mereka bisa tiba-tiba dinonaktifkan tanpa penjelasan, dan bagaimana mereka harus menanggung semua risiko sendiri kalau terjadi kecelakaan di jalan. Nah, kalau Malaysia sudah bisa mengubah itu semua, apakah Indonesia bisa melakukan hal yang sama? Jawabannya, harusnya bisa, tapi tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Pertama, regulasi di Indonesia seringkali tertinggal dari realitas pasar. Fenomena ojek online saja sudah booming sejak 2015. Tapi hingga sekarang status hukumnya masih belum jelas. Pemerintah sempat mengeluarkan aturan soal tarif batas bawah dan atas untuk ojol. Tapi itu hanya mengatur harga, bukan hak pekerja. Kedua, ada tekanan besar dari perusahaan platform. Kalau di Malaysia, pemerintah cukup tegas menetapkan kewajiban kepada perusahaan. Di Indonesia, lobi politik perusahaan digital jauh lebih kuat. Mereka bisa berdalih bahwa kalau aturan terlalu ketat, investor kabur, dan itu bisa mengurangi lapangan kerja. Ketiga, isu politik. Membuat undang-undang baru bukan hal sederhana di Indonesia. DPR dan pemerintah harus berdebat panjang,
dan seringkali kepentingan pekerja kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Namun, ada sisi positifnya. Langkah Malaysia ini akan menjadi tekanan moral dan sosial bagi Indonesia. Bayangkan, jika pekerja ojol di Malaysia bisa mendapat kontrak, jaminan sosial, dan hak banding, pekerja di Indonesia pasti akan menuntut hal yang sama. Media dan serikat pekerja juga akan menjadikan Malaysia sebagai contoh untuk mendorong pemerintah Indonesia segera bertindak. Sekarang, mari kita bahas dampak ekonominya. Kalau Indonesia ikut mengesahkan undang-undang pekerja lepas seperti Malaysia, apa yang akan terjadi? Pertama, daya beli masyarakat bisa meningkat. Pekerja gig adalah tulang punggung ekonomi digital. Kalau mereka punya jaminan penghasilan yang lebih stabil, konsumsi mereka juga lebih kuat. Ingat, konsumsi rumah tangga adalah penyumbang terbesar bagi PDB Indonesia. Kedua, iklim investasi bisa lebih sehat. Banyak orang berpikir aturan ketat bikin investor kabur, tapi faktanya regulasi yang jelas justru membuat perusahaan lebih mudah beroperasi. Investor suka kepastian. Kalau aturan pekerja gig di Indonesia transparan, justru bisa menarik investor yang serius membangun bisnis jangka panjang. Ketiga, potensi konflik sosial bisa berkurang. Selama ini kita sering lihat demo ojol menuntut tarif yang lebih adil. Dengan adanya undang-undang khusus, jalur penyelesaian masalah jadi lebih formal lewat lembaga mediasi atau tribunal, bukan lewat aksi massa di jalan. Namun tentu saja ada risikonya. Perusahaan bisa saja menaikkan tarif atau mengurangi bonus untuk menutupi biaya tambahan dari aturan baru. Ini bisa membuat harga layanan lebih mahal bagi konsumen. Pertanyaannya, apakah masyarakat Indonesia siap membayar lebih demi kesejahteraan para pekerja gig? Selain itu, langkah Malaysia juga memberi sinyal ke dunia internasional bahwa Asia Tenggara mulai serius membenahi pasar tenaga kerja digital. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di kawasan, tidak boleh ketinggalan. Kalau kita lambat, kita bisa kehilangan momentum. Bisa saja pekerja berbakat di sektor digital lebih tertarik ke Malaysia karena perlindungan lebih baik, atau perusahaan besar lebih dulu menguji coba inovasi mereka di Malaysia karena regulasinya jelas. Dalam jangka panjang, ini bisa memengaruhi posisi Indonesia di peta ekonomi digital ASEAN. Lalu, apa yang bisa dilakukan Indonesia sekarang? Pertama, pemerintah dan DPR perlu menyusun RUU pekerja lepas. Bukan hanya revisi aturan transportasi online, tapi undang-undang yang secara khusus mengakui pekerja gig sebagai kategori baru. Kedua, memperluas jangkauan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan ke pekerja gig dengan skema kontribusi fleksibel. Kalau Malaysia bisa dengan SOCSO, Indonesia juga bisa. Ketiga, membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan murah. Jangan sampai pekerja gig harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan hak mereka. Tribunal khusus seperti di Malaysia bisa jadi contoh. Keempat, memberikan ruang bagi serikat pekerja gig untuk bernegosiasi dengan platform. Ini penting agar ada keseimbangan kekuatan antara perusahaan raksasa dan pekerja individu. Jadi, jelas sekali bahwa apa yang terjadi di Malaysia bukan hanya kabar penting bagi negara itu, tapi juga alarm keras bagi Indonesia. Kalau kita tidak segera bertindak, pekerja gig di Indonesia akan terus berada di posisi rentan, sementara negara tetangga sudah melangkah lebih jauh. Malaysia sudah memberi contoh. Sekarang giliran Indonesia menjawab, apakah kita berani melindungi pekerja gig kita, ataukah kita akan terus membiarkan mereka berjuang sendiri? Itu tadi pembahasan kita di channel Money Shit. Kalau menurut kalian, apakah Indonesia siap membuat undang-undang pekerja lepas seperti Malaysia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar ekonomi global dan nasional. Sampai jumpa di video berikutnya.